Kebijakan pengembangan ketahanan pangan. Agribisnis dapat dijadikan sebagai cara atau solusi dalam meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa fokus dari sistem agribisnis adalah keberlanjutan, sedangkan ketahanan pangan pada stabilitas. Yang pertama, kebijakan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan melalui integrasi subsistem hulu, usaha tani, hilir, dan jasa. Subsistem ketersediaan pangan pada ketahanan pangan dapat diintegrasikan dengan subsistem usaha tani. Para pelaku agribisnis dapat melakukan budidaya tanaman pangan yang bisa dijadikan sebagai alternatif diversifikasi pangan. Subsistem penyerapan pangan dapat diintegrasikan dengan subsistem agribisnis hilir untuk menghasilkan produk siap konsumsi yang mempunyai nilai tambah. Subsistem akses pangan dapat diintegrasikan dengan subsistem agribisnis hilir dengan kegiatan distribusi di pasar domestik maupun di pasar internasional. Yang kedua, kebijakan keragaman sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Operasionalisasi pembangunan sistem dan usaha agribisnis dilaksanakan melalui pengembangan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan berbasis komoditas sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah dengan mempertimbangkan kondisi agroekologi dan permintaan masyarakat daerah serta kondisi sosial ekonomi dan pasar. Yang ketiga, kebijakan pengaturan distribusi pangan yang mengacu pada mekanisme pasar kompetitif. Sinkronisasi wilayah industri dan pemasaran dilakukan untuk mendorong efektivitas dalam perdagangan. Karena komoditas yang hanya unggul secara komparatif dapat didorong keunggulan kompetitifnya melalui pengaruran wilayah pengolahan dan pemasaran yang tepat. Yang terakhir, kebijakan pemberdayaan kelompok masyarakat agar mampu dan mandiri mengembangkan usahanya secara keberlanjutan, yaitu diperlukannya adanya koordinasi harmonis antar departemen atau lembaga, antar pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten demi membangun suatu sistem agribisnis yang efektif dan efisien. Kelemahan kebijakan pembangunan agribisnis masa lalu. Yang pertama, lebih fokus pada usaha tani dengan sasaran utama peningkatan produksi dan kurang memperhatikan industri hulu agribisnis dan industri hilir agribisnis. Yang kedua, lemahnya dukungan kebijakan makro. Kebijakan moneter dan fiskal untuk sektor agribisnis di masa lalu kurang mendukung. Kebijakan perdagangan berupa kombinasi tarif impor atau pajak ekspor dengan nilai tukar rupiah cenderung merugikan agribisnis domestik dan menguntungkan sektor non-agribisnis dan impor. Yang terakhir, pendekatan pembangunan sentralistik dan top-down. Proses perencanaan pembangunan agribisnis dilakukan secara terpusat dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan, yang pertama, kreativitas rakyat khususnya petani kurang berkembang dan menumbuhkan sikap ketergantungan pada bantuan pemerintah. Yang kedua, kreativitas dan kearifan lembaga lokal banyak yang hilang. Yang ketiga, program pembangunan agribisnis menjadi tidak efisien dan efektif. Yang terakhir, program pembangunan agribisnis yang dirancang dan diterapkan secara nasional banyak yang tidak sesuai dengan kondisi lokal di setiap daerah. Beberapa permasalahan yang muncul, yaitu teknologi yang dikuasai lebih menonjol pada teknologi budidaya, sistem pelayanan pada subsistem off-farm tertinggal, kelembagaan dan organisasi petani yang masih lemah, adanya benturan hukum formal dan hukum adat, serta ketidaksinkronan aturan antar departemen, pusat dan daerah, yaitu kekurangan kapasitas usaha.